Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Halo? Halo? Siapa ini? Halo? Halo? Maaf, Tel. Aku cuma ingin pastikan bukan dia yang angkat telepon. Aku nggak mau kalau kalian salah paham. Kenapa kamu diam? Dia ada di samping kamu, kan? Iya. Dia sedang mandi. Saya cuma mau beritahu kamu. Uang bulanan sudah saya kirim. Besok sudah bisa kamu terima. Terima kasih. Kamu baik-baik. Baik atau tidak, itu bukan masalah bagi orang yang ditinggalkan istrinya. Johan, aku Aku nggak mau dia mendengar pembicaraan kita, oke? Jaga dirimu baik-baik ya. Pagi Ella. Kak Fani tidak menyampaikan pesanku padamu. Ini urusan kita berdua, Ella. Mengapa orang lain yang harus menyampaikannya? Semua sudah kukatakan dengan jelas. Ini adalah pilihanku. Kumohon, menjauhlah dari kehidupanku. Jangan ganggu aku lagi. Ella, harus ada orang yang menjagamu. Ini adalah urusan pribadiku. Apa kamu tidak merasa perhatianmu terlalu berlebihan? Jangan membuatku membencimu, Ras. Kamu menganggap begitu. Ini karena kamu. Kalau tidak, buat apa saya mau bersusah payah? Ella, tidak tega saya melihatmu yang sedang hamil. Sendirian yang mengurus segala sesuatunya. Ini anakku, Ras. Darah dagingku. Ketahuilah, aku memperhatikannya lebih dari siapapun. Saya tidak mau berdebat dengan kamu tentang apapun. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan dua jalan keluar. Satu, saya akan tetap datang membantu mendampingimu. Dan kedua, Itu tidak mungkin, Ras. Itu sangat menyudutkan.
Tidak. Itu cara yang tidak masuk akal. Tolong, jangan tambahkan beban pikiranku. Yang kedua, mungkin kamu bisa terima. Mau dengar? Alamat Johan sudah saya dapatkan. Saya akan menghubunginya dan mengabari tentang kehamilanmu. Agar dia datang mengurusmu. Bagaimana, El? Apa? Kamu... Dokter Johan. Ya? Ada apa? Nggak ada masalah dalam operasi hari ini. Hanya masalah kecil kok. Semuanya bisa diselesaikan. Pembawaanmu yang selalu bercanda. Jangan sampai keterusan. Nanti itu nggak baik. Dokter Johan, ada masalah dengan pasien kita. Dia harus segera ke sana. Oh ya, makasih ya. Tidak, saya tidak mau dioperasi. Saya mau pulang. Saya tidak mau dioperasi. Saya mau pulang. Minggir, minggir, minggir. Penyakitnya ibu harus dioperasi. Kalau ibu menolak, bisa makin parah ibu. Saya mohon, Bu. Kalian tidak punya hak menangis. Saya tidak mau dioperasi. Saya mau pulang. Saya tidak mau dioperasi. Iya, Ibu, iya. Tapi tolong serahkan pisau dengan saya. Dalam keadaan emosi seperti ini, Ibu nggak baik kalau pisau itu. Tidak. Tidak. Jika kalian mendekat, saya akan mati dengan pisau ini. Jangan, Bu, jangan. Jangan lakukan kebodohan ini, Ibu. Tolong saya ya. Biarkan saya mati. Biarkan saya mati. Fatma, Eling, Bu, Eling, jangan ikuti kemauan setan. Kemarin Ibu dan saya kan sudah bicara baik-baik. Ibu janji mau bersikap tegar, mau mengatasi semua masalah Ibu dengan tenang dan juga dengan pikiran yang jernih. Nah, sekarang apa maksudnya ini, Bu? Sore ini saya akan menjalani operasi, dokter. Seperti dokter lihat, sampai sekarang dia belum juga datang. Kalau dia tidak mau menemui aku, paling tidak dia menandatangani surat perjanjian operasi saya, dokter. Ini kan baru jam 11, Bu. Mungkin nanti sore suami Ibu baru datang. Tidak mungkin, dokter. Tidak mungkin. Dia sedang menunggu kematian saya agar dia bisa kawin dengan perempuan itu. Bu, dengar, Bu. Kata dokter Johan, keadaan Ibu tidak segitu parah. Nanti setelah dioperasi, Ibu akan segera membaik. Dokter, jangan membohongin saya. Biarlah saya mati. Biarlah saya mati. Bu, aduh, Ibu dengar ya, Bu. Kalau Ibu mati, dia justru akan bertambah senang, Bu. Apa yang dia harapkan tercapai. Apa yang dia inginkan terwujud. Dia akan berpesta, Bu, merayakan kematian Ibu. Sekarang apa itu yang Ibu inginkan? Bu, kalau Ibu sendiri tidak menyayangi nyawa Ibu, bagaimana orang lain bisa, Bu? Makanya Ibu harus menjaga kesehatan tubuh Ibu baik-baik dan jangan terlalu memikirkan dia. Nanti kalau sudah sembuh, kita cari dia dan kita bikin perhitungan. Ya? Sekarang Ibu istirahat aja ya. Nanti sore kalau dia nggak datang, saya yang datang. Saya janji. Ibu mau kan memberikan kejutan pada laki-laki jahanam itu? Sekarang Ibu tidur ya. Terima kasih, dokter. Dia itu pasien saya. Nanti sore kita lihat kemampuan kamu.
Ibu, keluarga ibu tidak ada yang datang. Siapa yang akan mendatangani ini? Bu Fatma, izinkan saya saja yang tanda tangan, dokter. Boleh kan? Boleh. Tentu saja boleh. Suster, biar pasien sendiri yang tanda tangan. Baik, Dok. Di sini, Bu. Semuanya akan baik-baik saja, Bu. Ibu tenang aja ya. Kamu masih terus mengkhawatirkan pasienmu itu. Sudah waktunya. Kita masuk yuk. Kita lihat bagaimana keadaannya. Yuk. Diana. Diana, bangun. Bangun ayo. Papa dia meninggal, Pak. Siapa? Itu pasien saya yang tadi siang dioperasi. Saya lihat darahnya menyembur kemana-mana. Sudahlah. Tadi dokter Gunawan telepon kemari. Operasi itu berhasil. Ya, sekarang ini keadaan pasien itu boleh dibilang stabil. Untung saja dokter Gunawan datang tepat pada waktunya untuk membantu dokter Johan dengan sekuat tenaganya. Hampir saja dokter itu membunuh pasien saya. Mana ada sih operasi yang berhasil 100%? Papa tahu nggak sih? Saya tuh sudah bersusah payah membujuk dia supaya mau dioperasi. Jadi kalau pembedahannya sampai gagal, Itu juga bukan salahmu. Apa kira... itu akibat kelalaian manusia juga, Pak. Suasana hati dokter Johan kan lagi nggak stabil. Makanya dia nggak bisa konsentrasi penuh pada pelaksanaan operasi itu. Sepertinya kamu itu lagi berselisih ya dengan dokter Johan. Loh, saya lihat sendiri kok, Pak. Dia hampir saja menghilangkan nyawa pasien saya. Jangan menuduh begitu sebelum kita tahu hal yang sebenarnya. Kita tidak boleh membuat asumsi yang bukan-bukan. Lagi pula, dokter Johan kan tidak sebodoh itu. Papa bisa mengatakan bahwa dia itu seorang dokter yang penuh dengan tanggung jawab, jujur, dan ulet. Saya mau ke rumah sakit dulu, mau nengokin pasien itu. Putriku yang cantik, sini saya beritahu. Mulai sekarang, kamu adalah pasien saya. Coba, kamu bicara terus terang. Kenapa tadi itu kamu sampai pingsan? Karena capek? Atau ya kurang darah? Atau barangkali kamu kurang enak badan? Mulai sekarang kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Ingat putriku, kalau hal ini sampai terjadi lagi, kamu akan papa hukum selama sebulan penuh tidak boleh keluar rumah. Kamu harus istirahat total. Dengar itu? Sekarang kamu istirahat dulu. Biar papa yang buka pintunya. Ya?
Malam, Om. Oh, Dr. Gun. Apa Diana sudah siuman? Oh, sudah. Dia sudah sadar. Mari masuk. Om, ini untuk Diana. Loh, kamu kok jadi sungkan? Enggak juga. Seharusnya ini... Dokter Gun, Aduh, Diana. Putriku. Jantung papa hampir copot ini. emangnya papa pikir saya ini benar-benar sakit? Loh, tapi... Dari wajahnya saja sudah kelihatan. Dia nggak ada masalah, Om. 2 orang dokter mengatakan dia sudah tidak ada masalah lagi. Aduh, Dokter Gunawan, saya mohon maaf. Saya tidak bisa menemani Anda. Ya, saya ngantuk dan kepingin tidur gitu. Jadi silakan saja berbincang-bincang. Silakan, Om. Iya. Nah, sini bunganya saya bawa ke belakang. Ya. Sekali lagi, terima kasih ya. Saya tidak menyangka. Kamu kok begitu takut sih sama Dara? Dulu sih nggak begitu. Mungkin ya kurang pengalaman dalam menghadapi pasien yang sakit berat. Pengalaman saya masih belum cukup untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Enggak. Kamu jangan begitu. Apa yang sudah kamu lakukan tadi tidak sedikit pun salah. Malahan kejadian tadi memberikan kesan yang mendalam pada semua orang. Dan mengenai hasil operasinya, seharusnya itu yang bertanggung jawab adalah dokter yang melakukan operasi itu. Oh iya, saya dengar kamu ikut bantu ya? Dokter Johan memang lulusan Amerika. Tapi sepertinya dia itu cuma jago dalam teori. Prakteknya, kamu lihat sendiri kan? Dan malahan sekarang ini, sepertinya otaknya itu dijejali dengan berbagai masalah. Kamu juga berpendapat begitu? Rekan-rekan lain juga berpendapat sama. Kamu lihat sendiri kan? Sejak pertama kali dia datang, dia tidak pernah mengajak orang lain bicara. Kita tidak pernah melihat dia gembira. Bahkan dia tidak pernah menerima telepon. Orang itu betul-betul misterius. Aneh. Sepertinya ada kelainan dalam sifatnya. Tapi kenapa Pak Kepala begitu menyanjung dia ya? Manusia kan bisa berubah. Setelah beberapa tahun dia pergi, banyak perubahan yang bisa terjadi dalam hidupnya. Untung ada kamu yang memberikan bantuan tepat pada waktunya. Kalau enggak, saya nggak tahu deh bagaimana nasib pasien saya. Ah, sudahlah. Nggak usah dipikirin. Kalau kamu mau terima kasih, ya, kamu temani saja saya makan malam di luar. Oke? Maaf, saya nggak biasa makan malam di luar. Saya harap Dokter Gun bersedia datang kemari besok siang untuk makan bersama dengan kami. Mau kan? Nggak usah repot-repot, Om. Terima kasih. Oh, enggak. Ini loh Gun, Papa pasti mau mamerin keahliannya masak. Kamu. Bagus sekali, Om. Iya. Itu namanya rezeki dan tidak boleh tolak. Betul.
Dokter Johan. Dokter Johan sebaiknya pulang. Dokter beristirahat ya. Nanti kalau pasien itu siuman, saya akan memberitahu dokter. Sampai pasien saya siuman baru saya beranjak dari sini. Tapi dokter kan sudah menunggunya selama 1 jam. Sebaiknya dokter duduk dan istirahat. Ya. Satu nyawa hampir saja hilang di tanganku. Sebenarnya kenapa aku ini? Berapa besar harus kutanggung demi cinta yang tidak bisa dipertahankan lagi? Kalau aku nggak bisa mengatasi persoalan ini, aku harus mengundurkan diri. Nyawa pasien lebih berharga dibandingkan masalah yang kuhadapi. Ella, hampir saja aku jadi pembunuh. Jika terjadi sesuatu dengannya, takkan ku ampuni diriku seumur hidup. Aku harus melupakanmu selamanya. Harus. Kau menghancurkan kebahagiaan yang pernah kita miliki. Dan kini takkan ku biarkan diriku hancur karenamu. Johan, kau harus bangkit. Jangan lemah. Jangan hancurkan hidupmu. Ayo Johan, tegarlah. Haus. Dokter, saya haus. Kalau ada yang mengganjal hati kamu, atau kalau kamu ada masalah yang belum bisa kamu atasi, akan jauh lebih baik kalau kamu mau menceritakannya pada orang lain. Sebagai rekan seprofesi, nggak ada salahnya kalau kamu menceritakannya pada saya. Tapi demi kemanusiaan, sangat saya sarankan, jangan sekali-sekali kamu melakukan operasi kalau masalah kamu sendiri belum bisa kamu atasi. Selamat malam, dokter. Malam, suster. Malam ini saya bahagia sekali, suster. Karena pasien nomor 25 sudah siuman. Bagus sekali, dokter. Sekarang dokter tanda tangan ini. Oh ini ya. Halo. Halo. Pacar kamu ya? Makasih, dokter. Halo? Iya. Di mana? Di tempat parkir? Iya, iya. Oke, baik. Nanti aja kalau udah ketemu saya. Ya, kira-kira 15 menit lagi deh. Oke. Sampai nanti ya. Yuk, udah.
cinta itu memang berjuta rasanya. Dokter Johan, dokter nggak pernah pacaran ya? Saya nggak pernah lihat dokter menggandeng wanita. Kenapa, Dok? Apa dokter punya masalah pribadi dengan wanita? Begini, Dokter Johan. Saya rasa Dokter Diana tuh cocok loh. Dokter Diana kan dokter paling cantik di rumah sakit ini, iya kan? Deketin, Dok, buruan. Jangan kelamaan, nanti keburu sambar orang loh. Udah lama ya? Sorry, tadi ada pasien yang rewel. Kita jalan sekarang? Ini untuk persiapan si kecil. Apa-apaan ini? Perlengkapan bayi. Nah, lihat nih. Ini bel yang ada lagunya. Alat untuk memanaskan botol susu bayi. Handuk kecil, susu. Dan popok bayi pun saya juga beli. Coba pikirkan lagi. Apa masih ada yang kurang? Biar saya beli. Inikah yang kamu sebut perhatian? Selagi saya mampu, izinkan saya membantumu, Ella. Berapa ratus kali aku harus bilang sama kamu? Hentikan perhatian kamu. Cukup, cukup sudah semua ini. Aku tidak butuh bantuan kamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Semua ini demi cintaku, demi bayiku. Kalau memang kamu mau membantu, nanti sewaktu aku melahirkan di rumah sakit, kamu boleh menemaniku. Anggap saja semua ini dari Johan, Ella. Itu tidak mungkin, Ras. Tidak mungkin. Ella, kamu jangan menganggap saya ini orang asing yang ada di dalam hidupmu. Saya melakukan semua ini agar kamu punya waktu lebih banyak untuk istirahat. Untuk mempersiapkan lahirnya sekecil. Sudah banyak yang saya persiapkan untuknya. Itu tidak jadi masalah. Kamu bisa memakai sepuasmu mana yang kamu suka. Aku tidak bisa, Ras. Jangan paksa aku. Saya rasa ini perlu untukmu, Ella. Di sini tercatat apa-apa yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Nah, lihat ini. Setiap pagi dan malam, minum segelas susu. Siang hari, minum segelas jus. Siang ini aku sudah minum jus. Nah, silakan minum jus ini. Setelah itu kamu pulang. Saya mau bertanya, Ella. Aku tidak mau mendengarnya. Terserah. Kamu mau dengar atau tidak, itu hakmu. Tapi saya mau bertanya atau tidak, itu urusan saya. Sungguh saya heran. Kenapa kamu berpisah dari Johan? Saya tahu, kamu teramat mencintainya. Tapi setelah hamil begini, kenapa kamu tidak memberitahukannya? Apa maksudnya ini? Apa anak yang di dalam kandunganmu itu bukan dari Johan? Jaga mulutmu. Oke, maafkan atas kelancangan saya. Tapi terus terang, ini sepertinya tidak masuk akal, Ella. Kamu mengandung anak dari seorang laki-laki yang sangat kamu cintai. Untuk apa kamera itu? Untuk mengatasi kesepianmu? Untuk mengisi kerinduanmu pada Johan? Saya paham. Kamu merekam segala kegiatanmu sehari-hari untuknya. Halo? 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 Halo?
Saya cuma ingin membantumu, Ella. Membantumu memikul bebanmu. Tapi ingat, Ella. Setiap manusia punya masalah. Tapi kamu lagi hamil. Beban berat itu akan membuat kamu jadi tegang. Dan tanpa kamu sadari, hal itu akan berpengaruh buruk bagi bayi yang ada di dalam kandunganmu itu. Aku tidak punya masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Ingin suasana tenang waktu melahirkan. Itu saja. Jangan dustai hatimu, Ella. Banyak hal yang orang lain tidak perlu tahu. Seandainya pun aku katakan pada kamu, tidak akan ada gunanya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak akan tinggal diam. Akan tetap ikut terlibat dalam pergumulan masalahmu. Tidak, Ras. Untuk apa aku menyusahkan kamu? Sedikitnya bebanmu akan berkurang. Kumohon dengan sangat, Ras. Tinggalkan aku. Sudah nasib. Saya cuma dapat tempat di matamu. Tapi tidak di hatimu. Karena Johan sudah mengisinya. Terima kasih. Rasta, sadarlah. Kamu memang sangat mencintainya. Tapi kamu tahu, selamanya kamu tidak akan mendapat hatinya dan cintanya. Dia sudah milik orang lain. Kenapa kamu tidak berusaha menjauhinya? Sudahlah, Rasta. Tinggalkan dia. Inikah rumah idaman kita? Ya, sangat sesuai dengan keinginan saya. Itu karena batin kita saling bicara. Dan apa yang ada di dalam hati kamu, saya pasti tahu. Betapa pintarnya kau membuat saya bahagia. Well, selamat datang untuk wanita yang pertama memasuki rumah ini. Sungguh? Atau itu cuma gombal kamu? Maksudnya wanita yang datang pertama malam ini? Saya begitu suka dengan keceriaan kamu. Dan juga sikapmu yang terbuka. Tapi ingat, kamu jangan sok tahu. Kalau memang itu mau kamu, no problem. Saya akan berpura-pura baik, lugu, suci, dan gak banyak tanya. Termasuk tujuan kamu membawa saya kemari. Apa itu perlu saya jawab? Hah? Sekarang saya tahu kenapa kamu membawa saya kemari. Iya, di sini kamu bisa buktikan seberapa besar cinta saya padamu. Sehingga kamu tidak ragu-ragu dengan saya. Kamu meragukan saya? Susan, kamu satu-satunya wanita yang paling saya cintai. Kamu mencintai saya. Saya lebih mencintai kamu.
Maaf dokter, hanya ini yang bisa saya berikan. Ini sungguh memalukan Ibu. Lebih baik Ibu Fatma kasih saya sekuntum bunga atau senyuman Ibu Fatma yang manis kepada saya. Jika kamu bersedia, saya siap menjadi ayah angkat anakmu. Begitu anak itu lahir, dia akan mendapat kasih sayang lebih besar. Kenapa kamu sampai meninggalkan istri kamu? Sepertinya kamu itu kapan dan di mana saja tidak pernah melepaskan diri dari dunia psikologis kamu. Jangan salah paham. Secara nggak langsung, saya ingin nolong kamu. Cukup, Rasta. Aku tidak mau lagi mendengar ocehanmu. Ini urusanku, ini penyakitku. Aku yang akan menanggungnya. Aku yang akan mati.